selamat hari Minggu anak semuanya. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Kakak dan Bunda berharap adik-adik tetap semangat. Kami penuh sukacita. Anak-anak, kakak dan Bunda mau mengajak anak-anak untuk ikut ibadah minggu hari ini. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh Bunda Emma. Halo adik-adik dan Bunda Ani. Hai. Kak Dandi. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 26. Bait pertama, anak-anak mari nyanyi. Anak-anak, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Anak-anak, mari kita siapkan Alkitab kita. Mungkin yang belum bisa membaca, boleh dibantu oleh keluarganya yang ada di rumah. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 135, bait pertama, Sabdamu Abadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama kembali menghadap kehadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tetap urapi setiap kami untuk mendengarkannya, agar bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Injil 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab, sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian,
betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua hari ini? Bunda harap adik-adik masih tetap bersemangat di saat ini, terutama masih kita mengalami musim pandemi saat ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Judulnya tentang pemimpin rohani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar Injil tentang surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus ini menceritakan tentang pelayanannya selama berada di kota-kota lain, seperti di Makedonia atau di kota Troas, dan juga kota-kota lainnya. Jadi meskipun jauh, Rasul Paulus ini selalu mengingat tentang jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus itu begitu banyak cobaan di sana. Rasul Paulus mendengar bahwa di Korintus ternyata banyak rasul-rasul palsu, rasul-rasul yang hanya mau melayani dengan mendapatkan pujian atau mendapatkan dukungan, mendapatkan hadiah. Nah, ini yang membuat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus agar mereka lebih berhati-hati. Jangan hanya mendengar tentang pelayanan yang menyenangkan telinga, terutama yang sering mendapatkan pujian. Itu yang Rasul Paulus nggak mau. Adik-adik, rasul-rasul palsu ini mereka sering membandingkan pelayanannya mereka sama pelayanannya Rasul Paulus, karena pelayanannya Rasul Paulus sering sedikit menegur atau sedikit memberitahu kalau memang ada kesalahan dan sedikit menyakitkan telinga. Nah, akhirnya rasul-rasul Paulus ini mulai membandingkan pelayanan mereka, dan mereka berusaha menggantikan firman Tuhan dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan hati. Adik-adik, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa tujuan dari pelayanan adalah semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Perbuatan yang kita lakukan untuk mendapatkan pujian adalah suatu sikap yang sangat tidak baik. Jadi, adik-adik kalau mau melakukan sesuatu, jangan mengharapkan untuk mendapatkan pujian. Perbuatan terpuji adalah bentuk pelayanan yang sederhana. Contohnya, adik-adik bisa berbagi makanan sama teman, entah berbagi roti atau berbagi minuman tanpa adik-adik meminta balasan. Yang kedua, adik-adik bisa membantu membersihkan rumah tanpa disuruh sama mama atau papanya. Yang ketiga, adik-adik bisa membantu adiknya atau kakaknya, misalnya menanyakan suatu soal, mengerjakan PR, bisa adik-adik membantu. Nah, hal-hal seperti ini perlu adik-adik lakukan bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Judul kita hari ini, Pemimpin Rohani, diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1-11. Ini Bapak rohani kita, Rasul Paulus, yang menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ini adalah rasul-rasul palsu yang selalu menyebarkan berita-berita yang menyenangkan telinga, yang orang mendengar aja sudah senang, padahal belum tentu itu berita yang benar. Hal-hal apa yang adik-adik lakukan dalam bentuk pelayanan yang sederhana? Seperti ini contohnya, membantu mama membersihkan rumah. Ini salah satu contohnya. Atau ini salah satu bentuk adik-adik bisa membantu mengerjakan PR adiknya atau kakaknya bila mereka menanyakan tentang soal-soal itu. Nah, adik-adik, seperti yang Rasul Paulus selalu meminta kepada Roh Kudus untuk selalu membimbing Rasul Paulus dalam pelayanannya, adik-adik pun harus selalu meminta bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Adik-adik juga harus selalu tahu bahwa
apapun yang kita lakukan, Tuhan akan selalu berada bersama kita. Nah, adik-adik ini kan calon pemimpin. Nah, calon pemimpin baik pemimpin rohani ataupun pemimpin yang lain, bakalan pasti nanti adik-adik setelah besar, adik-adik mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin itu ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan. Yaitu satu, harus bersikap rendah hati. Yang kedua, adik-adik tidak sombong. Yang ketiga, adik-adik selalu berpegang pada firman Tuhan. Nah, itu 3 hal itu yang harus adik-adik yakini, bahwa nanti kalau setelah adik-adik besar, adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin yang selalu bisa dipuji, bisa diagung-agungkan oleh orang banyak. Dan yang terakhir, untuk adik-adik jangan lupa untuk berdoa dan minta bimbingan Roh Kudus, selalu baca Alkitab, dan selalu mengikuti ibadah IMPA meskipun lewat video streaming. Jadi adik-adik, Bunda harap adik-adik bisa menjadi anak Tuhan, selalu minta Roh Kudus untuk membimbing adik-adik, dan selalu menjadi anak yang selalu akan menyenangkan hati Tuhan. Oh ya adik-adik, nah Bunda punya tugas untuk adik-adik. Sebenarnya ini ayat hafalan, tapi karena kita tidak bertatap muka, jadi Bunda harap ayat hafalan itu adik-adik bisa terapkan dengan membuat pembatas Alkitab seperti ini. Adik-adik bisa tulis ayat hafalannya itu di pembatas Alkitabnya. Jadi adik-adik selalu ingat, ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalin setiap hari sampai betul-betul adik-adik ingat. Nah, ayat hafalannya itu diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 16. Bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 238, Yesus Kristus Sahabat Kita. Yesus Kristus sahabat kita, kita diselamatkan dari dosa, kita dikasihinya terus. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, olehnya kita ditebus. Anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Indah. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, dapat membimbing adik-adik kami ya Tuhan, agar kelak dapat menjadi pemimpin yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga yang berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat berkati bangsa dan negara kami dari pemerintahan pusat hingga ke daerahnya, terkhusus Pulau Bali ini ya Tuhan, yang di tengah dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau cepat pulihkan ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala dan bertemu kembali pada Pelkat PA Bali ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami, untuk para pendeta, para majelis, kiranya Engkau Tuhan dapat memberkati kami ya Tuhan, dalam kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi terang dan garam-Mu di tengah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa ya Tuhan, untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau jaga dan berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan cukupkanlah mereka dalam segala hal ya Tuhan. Hanya ini ya Tuhan, doa yang kami dapat sampaikan ya Tuhan, yang kami landaskan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan
kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 256 bait yang ketiga, hidup kita yang benar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membawa persembahan kita. Anak-anak boleh menitipkan lewat papa dan mama untuk dibawa ke kantor gereja. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 233, baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan Yesus boleh berkenan, Tuhan Yesus memberkatinya untuk kami pakai di dalam pelayanan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau mau memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai, mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kita ucapkan dengan bersama-sama ya. Bunda hitung 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.